Jika dulu membayangkan timnas Indonesia bermain di ajang Piala Dunia adalah mimpi yang mungkin tidak akan pernah terjadi. Perubahan yang terjadi di tubuh timnas akhir-akhir ini sukses mencuri perhatian. Bahkan tak berlebihan jika kita mengatakan itu memunculkan sedikit optimisme bagi para penggemar timnas Indonesia. Paling tidak untuk lolos round 2 babak kualifikasi dan bermain di round ketiga. Keputusan untuk menarik atau mendatangkan para pemain berdarah Indonesia terbukti tepat. Kita telah sama-sama melihat perkembangan pesat timnas di ajang Piala Asia, bukan? Dan proses itu sepertinya akan makin baik jika melihat beberapa pemain tambahan berkualitas yang siap bergabung ke tim Garuda, seperti Tom Haye hingga Ragnar Uratmangun. Lantas, seperti apakah skuad timnas Indonesia yang membuka peluang tim Garuda untuk maju ke round lebih tinggi di ajang Piala Dunia ini? Berikut ulasan selengkapnya. Yeah, I'm really ready to start and to contribute to the same goal. So I hope we have the good news. Era baru sepak bola Indonesia telah tiba dengan kebangkitan yang cukup mengesankan. Tim nasional Indonesia yang sebelumnya tidak terlalu diperhitungkan dan cenderung diremehkan saat bermain di ajang internasional, akhir-akhir ini mendapatkan cukup banyak pujian. Di ajang Piala Asia lalu, tim yang merupakan tim dengan ranking terendah kedua di kompetisi terbesar antara negara Asia itu sukses menjadi tim paling mengejutkan, mulai dari menyulitkan Irak, Jepang, dan juga mengalahkan timnas Vietnam. Indonesia pun mengukir sejarah dengan lolos ke babak 16 besar untuk kali pertama dalam sejarah, hal yang mungkin tak pernah dibayangkan sebelumnya. Sedangkan di babak 16 besar, meski pada akhirnya kalah dengan skor 0-4, penampilan timnas Indonesia dengan skuad termuda mendapatkan banyak pujian. Mereka bermain sangat baik dengan skema kaki ke kaki, yang tentu saja membuat komentar positif muncul, mulai dari pelatih Australia, pelatih Jepang, bahkan penyerang Jepang saat itu. Mereka menilai jika timnas Indonesia telah berada di jalur yang tepat dalam proses perkembangannya. Kini, setelah ajang Piala Asia yang mengesankan, timnas Indonesia dihadapkan dengan pertandingan yang sangat penting, yakni kualifikasi Piala Dunia round kedua. Indonesia sendiri saat ini berada satu grup dengan Irak, Vietnam, dan Filipina di grup F, di mana dari 2 laga yang telah dimainkan, Indonesia 1 kali kalah dan 1 kali imbang, dan mengumpulkan 1 poin untuk menempati urutan klasmen keempat sementara. Meski begitu, peluang timnas Indonesia masih terbuka lebar untuk bisa lolos di babak kualifikasi round 2 ini. Pasalnya, dari 4 pertandingan sisa, Indonesia masih memiliki 3 partai kandang dan 1 partai tandang. Dengan 2 partai terdekat akan dimainkan timnas Indonesia menghadapi Vietnam, yakni pertandingan di Gelora Bung Karno pada 21 Maret mendatang. Dan pertandingan kedua akan dimainkan di Maidin Stadium, Vietnam pada 26 Maret. Dan 2 laga itu dapat dikatakan sebagai laga kunci. Apakah Indonesia bisa lolos ke babak selanjutnya atau tidak? Kekuatan baru yang dinantikan untuk menghadapi Vietnam. Laga kontra Vietnam seperti yang sudah kita katakan akan jadi laga hidup dan mati. Di round 2 ini ada 2 tim yang akan lolos ke babak berikutnya, yaitu tim peringkat 1 dan tim peringkat 2. Untuk jadi tim peringkat 1 tentu tak mudah, karena Irak tengah tampil luar biasa. Potensi terbesarnya adalah berada di posisi 2 dan kuncinya terletak pada 2 laga kontra Vietnam.
Timnas Indonesia diharapkan bisa meraih kemenangan di dua laga itu untuk bisa memastikan tiket lolos ke fase berikutnya. Meski tak mudah, Timnas tetap punya peluang. Pertama, masuknya pemain naturalisasi di skuad Garuda membuat Timnas bisa mengalahkan Vietnam dan itu telah mereka buktikan di ajang Piala Asia Qatar lalu. Tak hanya menang, tim Garuda bahkan tampil dominan. Mereka menciptakan banyak peluang dan memainkan sepak bola yang indah. Meskipun saat itu Timnas juga masih punya PR seperti finishing yang masih jauh dari kata tajam. Tapi jelas level kita saat itu bisa bersaing dengan Vietnam. Kedua, masuknya pemain keturunan baru. Yeah, I'm really ready to start and to contribute to the same goal. So, I hope we have the good news. Seperti dalam video dari kumpulan yang kami kutip, Tom Haye baru saja melakukan wawancara dengan salah satu jurnalis sepak bola kumparan Sonny Bano. Dalam interview tersebut, Tom Haye menjelaskan jika ia sudah sangat siap untuk berkontribusi untuk Timnas, termasuk jelang laga kontra Vietnam. Hanya saja, ia masih menunggu konfirmasi dan berharap semua dikerjakan tepat waktu. Jika Tom Haye bergabung atau disahkan sebagai pemain Timnas, itu akan bersamaan dengan Ragnar Uratmangun dan bakal menjadi tambahan kekuatan yang mengesankan di area lini serang tim Garuda. Seperti kita tahu, Tom Haye adalah gelandang jenius di Liga Belanda yang memiliki julukan sebagai The Professor. Ia bisa memberikan assist, bahkan menciptakan gol lewat tembakan-tembakan akuratnya. Sedangkan Ragnar adalah pemain dengan kemampuan skill individu yang tinggi, yang bisa jadi pemain sayap yang sulit dihentikan. Jelas keduanya bakal menambah kekuatan tim Garuda dengan sangat signifikan. Mengingat keduanya adalah pemain grade A, bahkan bisa disebut A+. Asa menembus round 3 dan Piala Dunia. Membayangkan untuk bermain di ajang Piala Dunia tentu menyenangkan, tapi jelas itu tak mudah. Terlebih jika melihat peringkat FIFA kita yang masih di urutan 142, butuh kerja keras dan konsistensi. Tapi dengan proyek naturalisasi pemain keturunan, perlahan tapi pasti, tim Garuda mengalami peningkatan. Ada progres yang nyata. Kini yang terdekat adalah membawa Timnas lolos ke round 3 babak kualifikasi Piala Dunia. 1 kekalahan dan 1 seri membuat Timnas Indonesia duduk di posisi keempat klasmen grup F. Tapi jangan khawatir, masih ada 4 pertandingan tersisa dan semua masih mungkin terjadi. Kuncinya adalah di 2 laga kontra Vietnam. Jika mampu menang di 2 laga kontra Vietnam, Indonesia hampir pasti bisa lolos ke babak selanjutnya. Mari kita lihat skuad Timnas. Jika Tom Haye dan Ragnar Uratmangun bergabung dengan formasi 4-3-3 menyerang, di posisi kiper, Cyrus Margono bisa mengisi pos tersebut. Kiper ini hampir pasti dikonfirmasi bisa bergabung ke Timnas dalam waktu dekat. Dengan 2 center defender dapat diisi oleh Jordi Amat yang bisa memberikan pengalaman, ditambah dengan sosok Justin Hubner. Di posisi fullback kiri, kita bisa menggunakan Shane Patinama, dan di kanan kita bisa memakai Sandy Walsh. Di posisi 3 gelandang tengah, Ivar Jenner akan jadi DM. Dengan 2 gelandang serang diisi oleh Marcelino dan Tom Haye. Di sayap kiri kita bisa menggunakan Rafael Strijk. Tengah Ramadan Sananta dan sayap kanan diisi Ragnar Uratmangun yang punya kelincahan serta skill individu mengesankan. Gimana menurut kalian? Jika sukses lolos di round 2, Timnas selanjutnya akan bermain di round 3. Di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round ketiga ini sendiri bakal diikuti total 18 tim. Mereka adalah tim yang lolos sebagai juara dan runner-up di round 2, di mana ke-18 tim tersebut dibagi lagi ke dalam 3 grup dan masing-masing dihuni 6 negara. Fase ini sekaligus menjadi salah satu penentu tiket lolos menuju gelanggang Piala Asia 2027 di Arab Saudi.
Nantinya, 2 tim teratas atau juara dan runner-up grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round ketiga secara otomatis lolos langsung Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dengan demikian, 6 tiket dari 8 jatah Asia di Piala Dunia 2026 sudah terpenuhi lewat para juara dan runner-up kualifikasi babak ketiga. Sedangkan 2 tiket lagi akan ditentukan melalui round 4, di mana tim peringkat 3 dan 4 akan kembali dipertemukan untuk bertanding. Dengan 6 plus 2 tim yang lolos Piala Dunia, artinya peluang untuk lolos ke ajang itu semakin besar. Tinggal kini bagaimana Indonesia bisa mengatasi Vietnam. Dan itu kenapa kedatangan pemain naturalisasi jadi sangat penting, apalagi sekelas Tom Haye. Jadi itulah cerita soal skuad timnas Indonesia dan peluang kita untuk lolos Piala Dunia. Tidak mustahil bukan? Tapi tentu ini tak akan mudah. Dan jika belum berhasil untuk ajang Piala Dunia 2026, kita bisa mencobanya lagi di ajang selanjutnya.